Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah setiap orang diberi sebuah kepercayaan.
Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan tentang kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Yesus berkata, "Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya." Dalam hidup sehari-hari, orang yang bertanggung jawab akan diberi kepercayaan lebih daripada orang yang malas. Dan hal itu sesungguhnya menunjukkan kualitas iman seseorang. Orang yang memiliki tanggung jawab biasanya akan diberi kepercayaan penuh dan lebih dari majikannya. Sebab orang yang bertanggung jawab biasanya memiliki semangat kerja yang tinggi dengan hasil yang baik dan memuaskan. Berbeda dengan orang malas atau orang yang tidak rajin dan tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini sesungguhnya mengajak kita untuk bertanggung jawab terhadap karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita. Kita diharapkan supaya berusaha untuk mengembangkan karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah menuntut hasil yang sangat spektakuler dari kita, tetapi Tuhan melihat tanggung jawab, usaha, dan perjuangan kita untuk mengembangkannya. Maka Ia mengendaki agar kita tidak boleh cepat putus asa dengan hasil yang kita dapatkan. Melalui perumpamaan tentang mina, Yesus mengajak kita, para pengikutnya, melihat berbagai potensi yang ada dalam diri kita. Dia menjanjikan berkat yang melimpah bagi kita yang dengan setia bekerja keras dan melaksanakan kehendaknya. Untuk menjaga kepercayaan, kita perlu merawatnya dengan melakukan apa yang harus kita lakukan dengan baik, benar, dan jujur. Tidak boleh menganggap remeh sesuatu. Hasilnya bisa banyak, bisa juga sedikit. Tapi yang penting adalah usaha keras. Marilah belajar bertanggung jawab terhadap hidup dan karya kita. Tuhan telah menganugerahkan begitu banyak karunia dalam diri kita untuk dikembangkan. Kita berjuang untuk mengembangkannya agar hidup kita pun semakin dipercaya dan dianugerahi rahmat berlimpah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji, memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus.